Bab 71. Happy reading all. Selanjutnya kedua keluarga menentukan hari pernikahan Zidan dan Rima. Queen dan Arya sudah menganggap Zidan bagian dari keluarganya karena mereka berdua tidak memiliki orang tua walaupun pada kenyataannya mereka masih memiliki keluarga dari kedua orang tua mereka namun tak begitu akrab bahkan terkesan tak saling memperdulikan karena kesibukan masing-masing. Arya tak ingin berlama-lama karena pekerjaan di perusahaan sedang banyak-banyaknya. Maka jadilah mereka menikah 3 hari ke depan. Mendengar alasan yang dikemukakan sang bos membuat Zidan mendelik. Bakalan gak ada bulan madu, batin Zidan menatap Rima. Selesai membahas pernikahan keduanya, keluarga Rima kemudian mempersilahkan pihak pria untuk mencicipi makanan ala kadarnya. Mereka kemudian menikmati makanan yang tersaji sambil bersenda gurau. Queen memang pandai membawa diri walaupun Arya hanya diam saja namun semua tertutupi dengan sikap hangat Queen. Baru saja Zidan ingin meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Rima, Arya terlebih dahulu angkat bicara untuk berpamitan. Setelah beberapa saat mereka selesai bersantap dengan makanan yang sangat cocok di lidah mereka. Belum beberapa jam Zidan berbahagia dengan kejutan dari keluarga bosnya. Kini ia merasa kesal lagi benar-benar kesal karena lagi-lagi Arya tak peka dengan keinginannya. Karena semua telah diputuskan dan disetujui bersama, maka kami pamit untuk menyiapkan segalanya, ucap Arya datar. Aku pulang dulu, persiapkan dirimu untuk malam pertama kita, bisik Zidan pada Rima ketika semua keluarga keluar mengantar Queen dan Arya. Rima hanya tersenyum dengan wajah merona mendengar ucapan calon suaminya yang ambigu dan perlahan melepas tangan Zidan yang tiba-tiba memeluknya sebelum anggota keluarga yang lain menyadari. Cekak, Zidan benar-benar suka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Otor jadi bingung dengan sikap Zidan. Otor hanya bisa menatapnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Gimana kejutan kami, keren kan? Tanya Arya setelah mobil yang mereka tumpangi meninggalkan rumah orang tua Rima. Keren apanya, bos? Semalam saya gak bisa tidur, bos tega banget sama saya. Dosa apa saya sama bos? Sungut Zidan mengingat semalam ia merasakan patah hati. Kapan lagi bisa ngeprank seorang Zidan yang terkenal banyak akal dan tak mudah menyerah, balas Arya enteng. Kalau Om Zidan sudah menikah, bisakan kami main ke rumahnya Om Zidan? Tanya Kiandra memotong adu mulut bos dan asistennya itu. Wah gawat nih kalau ketiga bocah pasti akan mengganggu ritual pengantin baru, batin Zidan mengomel. Bisa aja nona kecil, tapi setelah proses pembuatan bayi, ucap Zidan asal dan langsung pukulan mendarat di kepalanya. Om Zidan gak pindah rumah kan? Tanya Kiano datar. Mau pindah kemana bos kecil? Meskipun apartemen Om kecil tapi itu adalah saksi bisu perjuangan Om. Petik 2. Setelah menikah kalian pindah ke rumah yang ditinggali Binori, lagian hanya ada Binori dan beberapa art saja, potong Queen. Ia tidak ingin Zidan dan anak-anaknya kelak tinggal di apartemen yang tidak ada tempat bermain di luar ruangan. Beneran Nyonya Bos, terima kasih entah saya harus membayar dengan apa kebaikan Nyonya Bos dan Big Boss. Walaupun Big Boss lebih sering menjengkelkan, ucap Zidan apa adanya. Tanpa terasa perjalanan mereka berakhir dengan memasuki halaman rumah mewah mereka. Queen dan anak-anaknya segera turun dari mobil diikuti oleh Arya. Sebaiknya kamu ke rumah yang akan kamu tempati nantinya, nanti aku telpon Binori. Awasi orang-orang yang akan menghias rumah kalian. Tapi ingat sisakan 1 kamar untuk kami jika ingin menginap di sana, titah Queen sebelum menghilang dari balik pintu. Baik Nyonya Bos dan terima kasih lagi untuk semuanya, teriak Zidan dan mendapat pelototan tajam dari Arya. Cepat pergi sana, dasar asisten kurang ajar, berteriak kayak di hutan, omel Arya meninggalkan Zidan yang tersenyum bahagia. Dengan perasaan bahagia dan hati berbunga-bunga, Zidan melarikan mobilnya menuju rumah keluarga Queen, senyuman lebar terus menghiasi wajah tampannya. Rasa galau dan patah hatinya kini sudah ia lupakan. Zidan tak sabar lagi menunggu hari pernikahannya. Hingga tiba di rumah keluarga Queen, beberapa orang sedang sibuk mondar-mandir memasang tenda dan menghiasnya mulai dari pintu gerbang rumah mewah tersebut. Zidan terus berjalan memasuki area rumah tersebut setelah terlebih dahulu memarkir mobilnya di depan pintu gerbang.
Selamat datang dan, sapa Binori sopan. Jangan terlalu formal begitu Bi, anggap saya anak Bibi, balas Zidan tak enak melihat orang tua yang membungkukkan badan padanya. Silakan dilihat-lihat dan, Bibi ke dalam dulu, pamit Binori tak menuruti ucapan Zidan barusan. Zidan penasaran dengan keadaan dalam rumah sehingga ia melangkahkan kakinya memasuki rumah tersebut dan alangkah terkejutnya ternyata semua sudah dipersiapkan oleh bosnya. Seserahan sudah lengkap dan telah diatur dengan rapi. Benar kata orang bahwa apapun yang diinginkan jika ada uang semua akan beres secepat yang kita mau. Walaupun uang bukan segala, namun rasanya akan mati tanpa uang. Bab 72. Happy Literasi. Mas, setelah Zidan dan Rima menikah, aku dan anak-anak pingin liburan, ucap Queen setelah mereka menyelesaikan ritual sebelum tidurnya. Sejak hamil Li do Queen sangat tinggi dan berubah-ubah. Terkadang ia yang memaksa Arya agar melakukannya namun ketika Arya baru saja akan menyemprotkan pupuknya tiba-tiba Queen memintanya berhenti sehingga terkadang Arya sakit kepala dan tak bisa tidur hingga pagi. Malam ini adalah malam keberuntungan bagi Arya karena bermain hingga puas dan tuntas. Pilih tempat kita sekeluarga akan liburan, lagian sejak menikah kita belum pernah berbulan madu jadi sekalian aja, balas Arya antusias. Mas gak denger ya, aku bilang bersama anak-anak, Mas gak usah ikut. Petik 2. Gak bisa sayang, kalau ada apa-apa dengan kalian, Mas gak bisa bayangkan kehidupan Mas akan seperti apa. Petik 2. Dulu juga kami hanya bertiga, ngotot Queen tak mau kalah. Kan keadaan saat itu berbeda sayang, jangan dibahas lagi pokoknya Mas harus ikut. Petik 2. Kalau Mas ngotot ikut maka liburan batal, tegas Queen. Mas gak maksa untuk ikut sayang, hanya saja gimana jika di sana tiba-tiba bayi kita rindu dan minta dadinya menengoknya di dalam sana, sambil meraba perut Queen yang mulai terlihat. Jangan menyentuhnya seperti itu Mas, kan jadi pengen lagi, ucap Queen Mel set lembut bibir Arya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, bagaikan gayung bersambut, tanpa berlama-lama Arya kembali mengulang aktivitas panasnya sebelum wanitanya itu berubah pikiran. Jika dulu Arya bisa melakukannya berkali-kali dan berjam-jam namun kali ini ia membatasi diri takut terjadi sesuatu pada bayi mereka. Masih gak ingin jika Mas ikutan liburan bareng kalian? Tanya Arya setelah kelelahan mendaki gunung hingga menembus hutan belantara kemudian memasuki goa yang gelap tanpa penerangan. Tapi Mas harus siap untuk membiayai kami dan jangan mengeluh jika saldonya berkurang. Petik 2. Semua yang Mas punya adalah milik kalian, Mas mencari uang hanya untuk kamu dan anak-anak agar kelak bisa menikmati semua bahkan mereka yang akan mewarisi semua. Kita sisa menikmati hari tua kita, ucap Arya tersenyum lembut pada wanita yang mampu menghilangkan penyakitnya. Mereka kemudian tertidur sambil berpelukan setelah membersihkan sisa-sisa keringat kenikmatan beberapa saat lalu. Berdua mengarungi mimpi indah yang sama dan satu tujuan. Tidur pulas sepasang suami istri yang tak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bermesraan harus terganggu dengan cahaya mentari pagi yang menyapa seisi alam semesta dengan sinarnya yang hangat menerpa kulit mereka. Tangan Arya seperti biasa memainkan bagian favoritnya sebelum matanya terbuka sempurna. Mas, jangan memancingku, masih pagi-pagi loh, ucap Queen tak dapat menahan asteris-asteris-asterisannya. Justru pagi-pagi begini Mas harus meminta izin pada bayi kita sebelum bekerja agar tak mencari Mas, balas Arya tersenyum miring. Bisa gak sih Mas berhenti modus setiap pagi? Kita harus kerja, tolak Queen masih dengan asteris-asterisannya. Bukan modus sayang tapi itu usaha Mas agar bisa semangat dalam bekerja dan otak Mas bekerja maksimal. Kan hasilnya untuk kalian juga, bujuk Arya yang kini telah berada di atas Queen dan mengulang kembali kegiatannya. Sejak menikah Arya selalu saja melakukan aktivitasnya, apa ia tak bosan? Atau bahkan kehabisan tenaga? Otor sampai menderita harus menulis hal yang sama setiap kali mereka melakukan kemesraan. Bab 73. Happy Literasi All. Akhirnya tiba juga hari yang bersejarah dan mendebarkan bagi Zidan. Setelah melewati berbagai drama pagi akhirnya rombongan mempelai pria tiba pada tujuan.
Dengan langkah gugup ia keluar dari mobil dan berjalan memasuki masjid untuk mengucapkan ijab kabul. Semua terfokus pada Zidan yang sudah duduk di hadapan Papa Rima dan bersiap mengucapkan janji suci atas nama Rima dan mengambil alih tanggung jawab sepenuhnya atas diri pujaan hatinya. Zidan yang sejak kecil telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya merasakan kesedihan yang mendalam di saat dirinya telah berhasil, akan tetapi kedua orang tuanya tak dapat menyaksikannya bahkan menikmatinya. Beruntung ia dipertemukan dengan Arya, semua itu seolah tertutupi dengan kehangatan Arya dan keluarga kecilnya. Ia merasa memiliki seorang kakak sekaligus orang tua walaupun sering memancing emosinya. Teriakan sah dari para saksi dan tepuk tangan terdengar memenuhi masjid menandakan saat ini Zidan telah resmi menyandang status suami dan memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas diri Rima. Menyelesaikan segala ritual mulai ijab kabul, pemasangan cincin pernikahan dan meminta restu pada kedua orang tua Rima dilanjutkan dengan santap bersama sekaligus menerima ucapan selamat dari para tamu, hingga tak terasa hari sudah sore. Waktu berlalu dengan cepat seakan mengerti dengan isi hati sang raja sehari. Malam ini si kembar tidur di rumah kalian, bisik Arya sengaja ingin membuat Zidan kesal. Bos sepertinya tak bisa melihatku hidup tenang, ya, balas Zidan berusaha sabar. Mendengar jawaban Zidan membuat Arya terkekeh puas dengan kekesalan Zidan, seraya menepuk-nepuk pundak asisten andalannya. Kini mereka masing-masing sudah memiliki keluarga dan tak hidup sendiri lagi. Kebahagiaan sudah mereka genggam, semoga saja akan selalu bahagia selamanya. Tak ingin membuat Zidan semakin kesal dan Queen terlihat kelelahan maka Arya memutuskan mengajak istri dan anak-anaknya pulang dan beristirahat. Kami pulang dan jadikan malam pertama kalian berkesan, ucapan Arya membuat wajah Rima merona. Selamat ya Mbak, semoga kalian bahagia hingga maut memisahkan, ujar Queen sambil memeluk sekretarisnya. Malam ini milik kalian dan kami tak akan mengganggu ritual pengantin baru kalian, lagi-lagi ucapan Arya membuat wajah Rima memerah. Setelah puas menggoda pasangan raja dan ratu sehari itu, keluarga kecil itu kemudian pulang setelah terlebih dahulu berpamitan pada keluarga Rima. Kini mereka tengah terjebak macet, untungnya Tripleka sedang tidur. Ketiganya tidak suka kemacetan. Mas pindah ke depan deh, kepalaku sakit dan pengen muntah dekat mas, ucapan Queen membuat Arya membatalkan niatnya untuk memeluk tubuh Queen yang sudah mulai kelihatan berisi. Sayang, kita di tengah jalan loh ini, masa mas harus keluar dari mobil? Daripada aku muntah di mobil, emang mas mau membersihkan bekas muntahanku? Arya mengusap wajahnya frustrasi dan keluar dari mobil kemudian pindah duduk di samping supir. Seumur hidupnya baru kali ini ia duduk berdampingan dengan supir. Queen tersenyum puas melihat wajah Arya yang frustrasi. Orang hamil kok aneh-aneh, iya. Semoga saja gak minta sesuatu yang gak masuk akal, batin Arya tak mengerti dengan sikap Queen yang suka menyiksanya. Queen menutup matanya, semalam tidurnya tidak nyenyak karena tangan suaminya yang selalu berada di dadanya. Jika sebelum hamil ia tidak mempersoalkannya, namun sejak hamil hampir semua kebiasaan suaminya ia tidak suka bahkan sangat mengganggunya. Terkadang Queen kasihan melihat suaminya yang begitu pasrah, entah mengapa jika melihat suaminya frustrasi dan putus asa, ada kesenangan tersendiri yang ia rasakan. Bab 74. Happy Literasi. Waktu terasa sangat lambat berlalu bagi Arya seiring dengan semakin aneh-anehnya permintaan sang ratu yang semakin terlihat seksi di matanya. Hanya satu yang membuat Arya selalu bersemangat dan melupakan semua kekesalannya karena Queen tak pernah menolak jika diajak berpetualang bahkan semakin hot. Namun hal itu harus mereka batasi karena takut berpengaruh pada jabang bayi. Hari ini mas gak usah ke kantor, ya, pucuk Queen lemah lembut. Mendengar suara lembut wanita hamil kesayangannya membuat otak Arya segera bekerja dan memberi peringatan, tak biasanya Momi Tripleka seperti ini. Kasihan Zidan jika harus selalu dibebani pekerjaan, saat ini dia sudah berkeluarga dan pasti ingin cepat pulang bersama istrinya. Arya mencoba mencari alasan. Tapi hari ini aku ingin mas memakai daster dan ikat rambut, sepertinya mas akan terlihat menarik. Petik 2. 1. Jeli BBB.
Jika tahu akan seperti ini, aku gak ingin dia hamil. Apa kata orang kalau seorang CEO perusahaan besar dan disegani dalam dunia bisnis memakai daster, ikat yang rambut pula? Arya mengomel dalam diam. Mana berani dia mengomel secara langsung, yang ada dirinya tidak akan memasuki goa dan menjenguk bayinya. Nanti sore aja, ya sayang, bujuk Arya mencium dahi wanita hamil yang cukup merepotkan. Baiklah terserah mas tapi jangan harap bisa menemui si Cebong. Petik 2. Cebong. Arya bingung mendengar nama yang aneh menurutnya. Oke, mas gak usah ke kantor, mas pakai daster dulu, lanjut Arya tak ingin melihat wajah kecewa istrinya. Gak jadi mas, aku berubah pikiran. Sekarang mas ke kantor, kasihan Rima jika suaminya harus lembur. Petik 2. Belum 2 menit, sudah berubah, gumam Arya pelan. Mencium kedua pipi kemudian dahi seraya mengusap pelan perut istrinya sebelum akhirnya berangkat ke kantor sebelum berubah pikiran lagi. Perlahan mobil yang ditumpangi Arya melesat keluar gerbang menuju kantornya. Hari ini Queen memilih bekerja di rumah sambil mengawasi si kembar. Saat keadaan sepi seperti ini, serpihan-serpihan masa lalunya yang kelam kembali mencuat dalam ingatannya. Di antara 3 orang malang seperti dirinya mungkin hanya satu yang memiliki keberuntungan seperti dirinya. Dalam hati Queen sangat bersyukur dipertemukan dengan pria sebaik Arya, walaupun dengan cara yang salah. Sementara itu di tempat lain seorang pria yang masih menyimpan dendam pada Arya dan Queen sedang sibuk bersama anak buahnya untuk membobol data perusahaan milik Queen dan milik Arya. Kalian kenapa tiba-tiba jadi bodoh seperti ini? Sudah berminggu-minggu kalian bekerja, bukannya berhasil, malahan hasilnya nol besar. Teriak Rendra pada anak buahnya. Entah program apa yang kedua perusahaan itu pakai bos, rasanya mustahil untuk membobolnya. Ucap salah satu anak buahnya. Sama aja kan, kalian tak bisa membobolnya, itu intinya. Kembali suara Rendra menggelegar memenuhi ruangan kerjanya. Tak ada lagi pembelaan diri dari anak buahnya, apapun yang mereka katakan semua salah menurut bos mereka. Bos tak pernah salah. Rendra tak habis pikir, sejak dulu ia tak pernah berhasil menggoyahkan perusahaan Arya. Nasib baik selalu saja menyertainya. Rendra terduduk kasar di kursi kebesarannya. Belum lagi dirinya bisa menemukan Shirley dan mamanya, kini jalan untuk menghancurkan Arya semakin buntu saja. Entah perbuatan baik apa yang pernah Arya lakukan sehingga takdir baik selalu berpihak padanya. Bab 75. Happy Literasi. Hei anak-anak Momi kok sepertinya sedang marah, Queen menatap Triple K satu persatu. Bisa gak sih, Dedi sama Momi kerja dari rumah kalau gak bisa ke kantor, jangan santai-santai seperti ini, ucap Kanu dengan wajah kesal tanpa memperdulikan pertanyaan Queen. Memangnya ada apa sayang, duduk sini dekat Dedi. Bicaranya yang jelas. Arya mengangkat Kanu agar duduk di dekatnya. Dedi sama Momi punya musuh? Tanya Kanu datar. Momi gak punya musuh, kalau kakek mungkin, tapi Momi juga gak tahu. Memangnya ada apa, sayang? Tanya Queen penasaran. Ada yang berusaha membobol sistem keamanan data perusahaan Momi. Kemungkinan besar perusahaan Dedi juga seperti itu, jelas Kanu layaknya orang dewasa. Jangan khawatir bang, perusahaan Dedi juga aman kok tapi belum simen perusahaan Momi, ucap Kiano santai. Kok kalian membeda-bedakan perusahaan kami padahal semua itu akan jadi milik kalian suatu saat nanti, ujar Arya merajuk seperti anak kecil. Ih, kok Dedi kayak anak bayi, kali ini Kiandra yang bersuara. Cek, mana ada anak bayi bicara sayang, sambil menul pipi Kiandra. Dadi, jangan menjengkelkan gitu deh. Sudah, kalian jangan buat Momi pusing deh. Ini lagi serius. Cek, tahu tuh si kembar beda usia, celetuk Kiano menatap datar keduanya. Queen dan Arya memutar ingatannya ke beberapa waktu yang lalu, memikirkan siapa saja yang pernah bersinggungan dengan mereka hingga mereka seperti satu pemikiran sama-sama menyebut Rendra. Apa mungkin? Rendra, sambung Arya yakin. Aku juga berpikiran sama, coba mas telpon Sidan bagaimana keadaan perusahaan, saran Queen penasaran. Gak usah nelpon,
Buang-buang pulsa, ucap Zidan yang tiba-tiba muncul dari depan bersama Rima. Om Zidan bisa serius gak sih? Sergak Anu heran dengan para orang dewasa yang selalu saja saling mengganggu. Astaga bos kecil, Om Zidan selalu serius, bantah Zidan tak terima. Seseorang sedang berusaha membobol sistem keamanan data kita bukan hanya kali ini tapi sudah berkali-kali. Bos ingat waktu itu kita hampir menemukan mereka. Sepertinya orang yang sama hanya caranya yang berbeda. Mereka sangat menginginkan data perusahaan. Jelas Zidan panjang lebar. Kamu mencurigai seseorang? Tanya Arya ingin memastikan dugaannya. Tentus bos, saya curiga Rendra berada di balik semua ini, jawab Zidan yakin. Kami juga mencurigai Rendra, kompak Queen dan Arya. Tanpa berbicara Anu berdiri dan masuk ke dalam kamarnya kemudian keluar lagi dengan membawa laptop miliknya. Zidan ternganga tak percaya dengan penglihatannya. Beberapa waktu lalu Triple K menginap di apartemennya tapi tak sekalipun ia mengucap melihat Anu memegang laptop, hanya ponsel yang selalu dipegangnya, walaupun terlihat aplikasinya agak berbeda dengan ponsel pada umumnya. Jangan mangap gitu, Zidan, lalat menyapa tenggorokanmu baru rasa, ucap Arya jengah dengan kelakuan asistennya itu. Bos, bibitmu ternyata sangat unggul. Makan apa sih bos, supaya anak-anakku juga secerdas Triple K untuk perbaikan nasib mereka kelak, ujar Zidan asal. Berdoa saja supaya anakmu perempuan dan nikahkan dengan salah satu putraku pasti cucumu akan cerdas juga dan gak perlu lagi perbaikan nasib karena menikahi putraku sama halnya menikahi Sultan, balas Arya menyombongkan diri. Gak ah bos, putra-putramu datar dan dingin. Aku takut anakku menderita, ucap Zidan dan langsung mendapat pukulan dari Zidan dan pelototan maut dari Queen. Kalian bisa gak sih jangan perdebatkan sesuatu yang tidak jelas gitu, Rima aja belum hamil. Sekarang fokus cari Rendra dan buat dia tak bisa berbuat jahat lagi. Bukan tidak mungkin suatu saat dia benar-benar akan menghancurkan kita atau orang lain, tukas Queen. Demi menyelamatkan diri dari tatapan mematikan sang ratu, kemudian para lelaki bekerja sama mencari keberadaan Rendra. Mereka bertekad akan mengakhiri kejahatan Rendra. Selama ini Arya berusaha sabar dan tidak membalas segala perbuatan Rendra walaupun ia tahu bagaimana usaha Rendra untuk menghancurkannya hingga kehadiran Triple K di dunia ini sebagai salah satu bukti perbuatan jahatnya. Sementara para lelaki mereka bekerja, Queen dan Rima serta Kiandra sibuk di dapur dibantu oleh Art Queen.